Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du, ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar, kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada, semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa merahmati kita semua, mencurahkan karunia, nikmat dan berbagai kebaikan kepada kita semua, menjaga kita dalam setiap kondisi dan keadaan, dan menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqamah di atas ajaran Allah tabaraka wa ta'ala. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesabaran. Di masa-masa pandemi seperti ini, kesabaran merupakan nikmat yang sangat agung. Kendati kesabaran itu merupakan nikmat yang agung dalam kehidupan kita, tapi kita diuji. Allah ingin melihat, Allah ingin menguji kesabaran kita. Semoga kita senantiasa bisa bersyukur. Kendati dalam kondisi seperti sekarang ini kita masih bisa belajar, kita masih bisa menuntut ilmu, kita masih bisa berubudiyah kepada Allah tabaraka ta'ala. Alhamdulillah, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinah. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar, semoga kita senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami asma'i was sifat, tauhid al-asma'i was sifat. Pembahasan yang sebelumnya kita telah membahas tentang akidah ahli sunnah, yaitu tentang definisi ahli sunnah di dalam asma' wa sifat. Definisi tauhid al-asma'i wa sifat, yaitu kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menetapkan sifat-sifat, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah, serta mengimani makna dan hukum-hukum yang terkait dengan nama-nama dan sifat tersebut. Pada kesempatan kali ini kita ingin menjelaskan secara spesial, secara detail tentang akidah ahli sunnah, mu'taqad ahli sunnah dalam asma' wa sifat. Apa saja yang harus kita imani dan kita yakini, dan apa saja hal-hal yang harus kita waspadai dan kita tinggalkan agar akidah kita selamat di dalam pembahasan yang mulia ini. Para pemirsa ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah, di dalam bertauhid maka hendaklah terpenuhi dua perkara. Yang pertama yaitu al-itsbat, yaitu kita menetapkan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, begitu yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tetapkan, kita imani, kita yakini. Yang kedua adalah menafikan sesuatu yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Maka akidah ahli sunnati wal jamaah
di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah hakikat tauhid yang sesungguhnya. Jadi kalau kita hanya menetapkan saja, itu secara makna belum dinamakan tauhid yang tulus. Atau menafikan apa yang dinafikan oleh Allah, itu belum juga dinamakan tauhid yang tulus. Maka tauhid itu terdiri dari penetapan dan penafian. Menetapkan sesuatu dan menafikan sesuatu. Dinafikan sesuatu kemudian ditetapkan. Contoh, kalimat tauhid la ilaha illallah. Di situ ada dua perkara, dua landasan utama, dua hal yang wajib diyakini dan terpenuhi. Jika tidak, maka tidak dinamakan tauhid yang sesungguhnya. Makanya ada la ilaha. La ilah ini menafikan. Illallah itu menetapkan. Sebagai contoh, kalau ada orang yang mengatakan, misalnya Muhammad pemberani, itu kan menetapkan keberanian bagi Muhammad pemberani. Itu menetapkan sifat pemberani bagi Muhammad. Akan tapi redaksi tersebut tidak menafikan keberanian itu dari orang lain. Muhammad berani, tapi juga orang lain, Muhammad, Abu Bakar, Umar, dan yang pemberani juga. Baik. Akan tapi bila dikatakan tiada yang berani kecuali Muhammad, nah ini secara spesial keberanian itu hanya dimiliki oleh Muhammad. Itu namanya secara bahasa itu mentauhidkan. Artinya keberanian itu khusus bagi Muhammad. Saya ingin jelaskan ini terlebih dahulu agar kita memahami hakikat tauhid. Takkan mengatakan tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Sama teorinya, sama pemahamannya. Nah, maka di dalam tauhid asma wa sifat kita tetapkan ada penetapan, ada penafian. Apa yang ditetapkan? Ditetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang dinafikan? Apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Kita pahami poin ini terlebih dahulu. Kita tetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Kita nafikan apa yang dinafikan Allah dan Rasulnya. Maka di dalam akidah ahli sunnah ada penafian, tak ada penetapan. Mengimani dan mengingkari. Yang diimani apa yang dijelaskan oleh Rasul, diingkari apa juga yang diingkari oleh Allah dan Rasulnya. Menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini kaedahnya, ini prinsipnya. Kita pahami ini terlebih dahulu, setelah itu kita akan menjelaskan apa saja yang harus diwaspadai dalam hal ini. Maka ahli sunnati wal jamaah, ahli sunnati wal jamaah di dalam bab asma wa sifat, yaitu mereka menetapkan nama-nama yang Allah tetapkan bagi dirinya dan juga yang ditetapkan oleh Rasul bagi diri Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang sahih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka menetapkan sifat-sifat, mengimani, meyakini
Ya, mungkin sinonim kalimat menetapkan yang meyakini, mengimani, ya, meyakini, mengimani, menetapkan, taib, mengatakan, taib. Mereka mengatakan, mereka meyakini, mereka mengimani. Apa yang diimani? Ya, nama-nama Allah yang tertera dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian mengimani, meyakini, menetapkan sifat-sifat yang tertera di dalam Al-Quran yang telah ditetapkan oleh Allah dan yang tertera dalam hadis yang telah ditetapkan Rasul SAW. Ini penetapan, keyakinan. Ya, ini poin yang pertama. Kemudian mereka juga menafikan sifat-sifat kekurangan yang Allah nafikan dari dirinya. Dan juga yang dinafikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari diri Allah tabaraka wa taala. Karena kita mendapatkan di dalam Al-Quran dan hadis, kita mendapatkan dalam Al-Quran dan hadis sifat-sifat yang Allah tetapkan, dan itu semua sifat kesempurnaan secara mutlak. Dan juga kita mendapatkan dalam sebagian ayat dan hadis penafian terhadap sifat-sifat kekurangan, karena Allah Maha Suci dari sifat kekurangan tersebut. Sebagaimana akan kita jelaskan contohnya. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, dan para pendengar di mana saja berada, kita pahami ini terlebih dahulu. Ya, saya ulangi, tidak masalah diulang-ulang, agar lebih paham, ya, dan bisa dicerna dengan benar. Ahli sunnati wal jamaah, kata kuncinya ahli sunnati wal jamaah. Ya, kita bicara tentang ahli sunnah, bukan ahlul kalam. Akidah kita akidah ahli sunnati wal jamaah. Ya, yang kita jelaskan akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah ashabul hadis, akidah salafus salih. Yang akidah salafus salih tersebut tentunya akidah yang diyakini Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, akidah mereka dalam hal ini, mereka menetapkan, meyakini, mengimani, mengatakan, ya, terserah mau pakai istilah yang mana atau bahasa atau kalimatnya, terserah, ya, mengimani, meyakini, menetapkan, mengatakan, baik, nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan dan telah Allah, ya, jelaskan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Ini poin pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga menafikan, ya, apa yang telah dinafikan oleh Allah dari dirinya, dan juga apa yang telah dinafikan oleh Rasul dari diri Allah dari berbagai sifat-sifat kekurangan. Karena Allah Maha sempurna. Nah, kita juga menafikan hal itu. Kita ingkari hal itu. Ya. Kita nafikan. Akan tetapi, nah ini juga perlu digarisbawahi, akan tetapi di dalam menafikan, mengingkari tersebut disertai dengan keyakinan kita, ya, keimanan kita, penetapan kita terhadap sifat-sifat yang berlawanan dengan sifat-sifat kekurangan tadi. Jadi, kenapa Allah nafikan dari dirinya? Kenapa Allah sucikan dirinya dari sifat-sifat kekurangan? Ya, karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna yang merupakan lawan dari kekurangan tadi. Karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna yang merupakan lawan, ya, dari
sifat kekurangan tadi. Contoh satu saja, nanti akan jelaskan contoh yang lebih banyak. Allah menafikan dalam Al-Quran, dalam surat dalam Al-Baqarah, ayat kursi. InsyaAllah kita semua hafal ayat kursi. Ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La, ya, tidak. Ta'khudhuhu sina. Sina itu ngantuk. Naum ya tidur. Jadi Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Itu kan dinafikan oleh Allah. Nah, kita nafikan juga. Maka ahli sunnah Allah la yanam. Allah tidak tidur. Allah tidak mengantuk. Kemudian kita yakini kenapa demikian? Karena Allah yang memiliki sifat yang sempurna, yaitu kehidupan yang sempurna. Makanya Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, hayyul qayyum, hayy maha hidup. Baik, hayy maha hidup. Qayyum ya yang berdiri sendiri dan mengatur urusan hambanya. Karena Allah yang maha hidup, hidup yang sempurna, tidak butuh kepada makhluk, ya, maha kaya, maha sempurna, dan sifat tidur dan mengantuk itu sifat kekurangan, itu sifat makhluk. Maka Allah la ta'khudhu sinatun wala naum. Baik. Ini akan dijelaskan ya lebih luas dalam contoh-contoh yang akan disebutkan. Kembali pada pembahasan yang pertama tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Qur'an, Rasul SAW menetapkan dalam hadis, maka kewajiban kita ahli sunnah, bahkan kewajiban seluruh kaum muslimin, ya, untuk mengimani, meyakini, menetapkan, apalagi mengatakan, ya, apa yang tertera di dalam Al-Quran tadi. Itu konsekuensinya. Tatkala kita mengatakan amantu billah, konsekuensinya apa? Anda mengira bahwa itu ucapan di bibir saja, ucapan lisan saja? La. Ya. Diyakini. Amantu billah. Meyakini. Kemudian diucapkan. Ya, diikuti. Dibuktikan. Tatkala kita mengucapkan amantu billah, amantu bi Rasulillah, ya ikuti apa yang ditetapkan oleh Allah. Imani apa yang ditetapkan oleh Allah. Ikuti apa yang dijelaskan Rasulullah. Yakini apa yang telah dijelaskan Rasulullah. Ini prinsip yang kita sebutkan tadi. Ini landasannya. Ini merupakan konsekuensi keimanan kita kepada Allah. Konsekuensi iman kepada Allah, kita menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Jangan menambah-nambah, jangan mengurangi, jangan membuat dan mengada-ngada sesuatu yang tidak tertera dalam Al-Quran dan hadis, apalagi dalam permasalahan ini yang spesial. Ya, bab ma'rifatullah, bab asma' wa sifat. Nah, sebelum kita jelaskan bagaimana ahli sunnah wal jamaah menetapkan hal ini. Nah, maka dalam hal ini ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, kembali kita sampaikan, karena ini penting sekali. Bila ini dipahami, maka kita tidak akan bingung. Ya, so, kenapa sebagian mengingkari ini? Kenapa mentakwil ini? Nah, karena dia tidak memahami prinsip dasar ini dulu. Ya, kenapa diingkari istiwa? Kenapa diingkari sifat ulu? Ya. Kenapa diingkari sifat-sifat yang lain? Karena ini duduk permasalahannya, ya, belum didudukkan masalahnya, belum dipahami dan tidak diyakini dan diimani prinsip dasar yang telah kita sebutkan tadi. Tapi tatkala kita pahami ahli sunnati wal jamaah, ya, ahli sunnati wal jamaah, ya, yang hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah di dalam berakidah, bukan teori-teori ahlul kalam dan filsafat, ya, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah berakidah. Mereka menetapkan, meyakini, mengikuti apa yang terdalam Al-Quran dan apa yang terdalam hadis.
la natajawazu, tidak boleh kita ya keluar dari kedua landasan tersebut. Tidak boleh kita menyimpang, menyeleweng dari kedua landasan tersebut. Ya. Tidak boleh dilewati kedua landasan tersebut. Harus berhenti di batasan yang telah dibatasi oleh Al-Quran dan hadis. Nah, ikhwatal iman, para besar rahimakumullah. Kembali kepada ya pembahasan yang disebutkan tadi. Jadi kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di dalam penetapan ini, seperti yang kita jelaskan tadi, itu penetapan kemudian menafikan. Dalam menafikan. Di dalam menetapkan, maka di dalam meyakini sifat tersebut, di dalam mengimani sifat tersebut, kita harus ya tinggalkan 4 perkara. Catat baik-baik dan dipahami. Bila tidak dipahami hal ini, akan muncul banyak masalah dalam akidah tauhid asma wa sifat. Yang pertama, itu harus ditinggalkan dalam kita menetapkan sifat. Ya, kenapa ya penyampaian ungkapannya lebih banyak ya tentang sifat? Karena insyaallah secara umum kaum muslimin mengimani nama-nama Allah asma, ya, Asmaul Husna. Mereka cinta kepada Asmaul Husna, sering membacanya, bahkan menyanyikannya. Tadi tidak disyariatkan seperti itu ya, bukan nyanyian dan seterusnya, atau disenandungkan, tidak. Agama bukan nyanyian, bukan seni, nah, bukan kesenian. Nah, baik. Maka kita akan lebih banyak mengatakan sifat. Telah mencakup sesungguhnya ya nama juga. Baik. Yang pertama yang harus ditinggalkan di dalam mengimani sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagian tertera dalam Al-Quran, yaitu at-tahrif. At-tahrif, tahrifun, bahasa Arabnya tahrif, yaitu artinya penyelewengan. Ya. Jangan diselewengkan maknanya. Yang lebih dikenal di kalangan ahlul kalam ditakwil. Jangan ditakwil. Tentu takwil yang bermakna negatif seperti ahlul kalam. Ya, jangan ditakwil, jangan diselewengkan. Penyelewengan ini ya mencakup baik penyelewengan lafaznya, kalimatnya atau maknanya. Ya. Ini yang pertama, nanti kita jelaskan. Yang kedua, wala ta'til. Ta'til yaitu pengingkaran. Ya. Jangan diingkari. Tetapkan sebagaimana tertera dalam Al-Quran dan Sunnah. Jangan diingkari. Wala ta'til. Yang kedua. Yang ketiga, wala takyif. Ya. Jangan ditentukan atau dicari-cari hakikatnya. Kemudian berusaha untuk ya menyerupakannya. Ya, mengatakan oh iya, hakikatnya begini. Itu namanya takyif. Jadi tidak mencari-cari hakikatnya untuk ya dicocok-cocokkan, untuk diserupakan dengan hakikat sifat makhluk. Bukan tidak ada hakikat, hakikatnya ada. Ya. Tapi siapa yang mengetahui hakikatnya? Allah Rabbul Alamin. Allah yang hanya mengetahui hakikatnya. Kita tidak mengetahui. Tapi kita meyakini hakikatnya ada. Tapi tidak kita ketahui. Baik. Itu namanya takyif. Yang keempat adalah at-tamthil. Jadi dalam menetapkan sifat-sifat Allah, itu kita harus meninggalkan apa yang dinamakan dengan tamthil. Itu menyerupakan. Ya, menyerupakan.
yang kalimat yang bersinonim dengan hal ini adalah at-tashbih. Ya, tashbih. Artinya di dalam menetapkan sifat-sifat Allah, di dalam meyakini sifat-sifat Allah, di dalam mengimani sifat-sifat Allah. Meyakini, mengimani, menetapkan. Saya akan ulang-ulang ini. Ya. Mengatakan, mengimani, meyakini, menetapkan, ya mengatakan apa yang terdalam Al-Quran, apa yang terdalam hadis dari sifat-sifat Allah, itu kita harus tinggalkan tashbih. Jangan diserupakan. Tamthil, ini hampir sama maknanya. Ya, kendati redaksi Al-Quran itu menggunakan ya tamthil, ya menafikan tamthil, al-mithl, ya, yang menyerupai. Baik. Dan di kalangan ulama yang membahas tentang masalah ini, ya, itu dalam menjelaskan penyimpangan sekte-sekte ahlul kalam itu dinamakan musyabbihah, karena mereka yang mentashbih. Nah, kita akan kejelaskan nanti bahwa istilah tashbih itu sering dilontarkan oleh ahlul kalam terhadap ahli sunnah. Ya, karena mereka ahlul kalam ya, mengatakan kalau kita tetapkan sifat, nah itu akan bermakna tashbih, akan menyerupakan, mengandung penyerupaan. Lalu apa yang terjadi? Ya diingkari, ditakwil, diselewengkan, yang tahrif tadi. Baik, kita tidak ingin sekarang memulai membahas masalah itu, karena ini akan meluas. Maka di sini, tapi satu poin yang perlu kita pahami dalam kondisi sekarang ini adalah orang yang mengatakan kalau kita tetapkan sifat itu tashbih, itu jelas bukan pernyataan ahli sunnah. Itu adalah musyabbihah ahlul kalam, baik dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, atau Kullabiyah, atau Asy'ariyah, atau Maturidiyah, dan yang lainnya, ya, menetapkan kalau ditetapkan sifat itu tashbih. Maka tidak aneh kalau kita mendengar sebagian ya penceramah mengatakan kalau ditetapkan Allah itu tinggi di atas aras, berarti itu tashbih, kata dia. Ya subhanallah, wa yana aqlaq, akal yang bagaimana memahami seperti itu, ya kan? Akidah ahli sunnah bukan begitu. Ya, akidah ahli sunnah yang kita jelaskan tadi, kita tetapkan semuanya yang tertera dalam Al-Quran dan hadis, kemudian kita ya hindari 4 perkara tadi, tidak diselewengkan, ya tidak diselewengkan, tidak diingkari, tidak dicari-cari hakikat dan kaifiyahnya untuk diketahui, ya, dan tidak diserupakan. Jadi 4 perkara ini harus ditinggalkan. Bagaimana? Ya, bagaimana mungkin dinisbatkan kepada ahli sunnah ya yang menetapkan Allah maha tinggi di atas arsy, lalu bila ditetapkan istiwa alal arsy, tinggi, lalu itu bermakna atau akan menunjukkan kepada tasbih, itu dari mana pemahaman seperti itu? Dari mana pemahaman seperti itu? Bukan itu akidah ahli sunnah, ya, bukan itu akidah kami ahli sunnah wal jamaah, bukan itu. Itu akidah ahlul kalam, akidah musyabbihah. Nah, baik, ikhwatal iman para besar rahimakumullah. Maka ya 4 perkara tadi harus ya dihindari. Bila salah satu dari 4 perkara tersebut ya dilakukan di dalam menetapkan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini telah keluar dari manhaj ahli sunnah, telah menyelisih ahli sunnah. Maka yang melakukan hal itu digolongkan kepada ahlul kalam, ahlul bid'ah, ahlul kalam, bukan lagi ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnati wal jamaah di dalam menetapkan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala
ya, sesuai yang tertera dalam Al-Quran. Mereka yang meyakini sifat-sifat Allah, mereka yang mengimani sifat-sifat Allah, mereka yang menetapkan sifat-sifat Allah, mengimani, meyakini, menetapkan, mengatakan. Ya, tadi saya katakan, saya akan ulang-ulang istilah ini. Mengimani, kita yakini, kita tetapkan, kita katakan. Ya, bahwa ahli sunnati wal jamaah di dalam menetapkan hal itu semua, yaitu sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala terdalam Al-Quran, di dalam hadis, mereka menghindari 4 perkara tersebut. Tidak diselewengkan, tahrif, baik secara lafaz atau makna. Secara lafaz, ya, kalimatnya. Ahlul kalam, al-mu'attilah, itu sebagian merubah i'rab, ya, kalimat Allah di dalam firman-Nya, wa kallamallahu, hu dhammah, wa kallamallahu Musa taklima. Ayat ini menjelaskan wa kallamallahu. Perhatikan, hu itu dhammah. Dalam bahasa istilah Arabnya marfu', dhammah, tandanya dhammah. Kenapa? Karena Allah yang fa'ilnya, pelakunya, subjeknya. Ya. Allah yang berkata, Allah yang berbicara. Kallamallah Musa. Allah berbicara kepada Musa. Langsung berbicara. Jadi Musa sebagai objek. Maf'ul bihnya Musa. Fa'ilnya Allah. Wa kallamallahu. Nah, ahlul bidah, ahlul kalam itu berusaha merubah dari kallamallahu menjadi kallamallaha Musa. Jadi Musa yang berbicara pada Allah. Apa tujuan mereka merubah hal itu? Ya, perhatikan ya, kejahatan mereka. Kejahatan ahlul kalam dalam merubah-rubah, mentahrib perkataan Allah. Karena mereka ingin mengingkari sifat kalam bagi Allah. Allah tidak berbicara. Ya. Dari sini kita memahami para pemirsa dan ikhwatal iman. Salah satu ciri dari ahlul bidah wal ahwa itu, mereka membuat sebuah teori terlebih dahulu. Sebuah pernyataan, persepsi, konsep, terserah apa namanya, ya teori, pernyataan, konsep mereka. Kemudian setelah itu berusaha untuk mencari-cari argumentasi, mencocok-cocokkan. Sekiranya ada yang bisa dijadikan sebagai ya dalil, argumentasi untuk melegalisasikan atau untuk melegalkan pernyataan mereka. Nah, itu yang mereka lakukan. Itu mentahrib, menyelewengkan apa? Lafaz, kalimat. Ya. Baik. Ikhwatal iman, para muslim rahimakumullah. Adapun secara makna tahrib, ya, tahrib itu yang menyelewengkan. Jadi maknanya benar begini, diselewengkan. Ya. Diselewengkan maknanya dari makna yang benar. Ya. Dalam hal ini sebagaimana yang terjadi, dan ini yang menjadi ya perdebatan panjang ahlul kalam yang berusaha dengan berbagai syubhat dan teori-teori akal mereka, yaitu untuk mentakwil sifat istawa. Istawa, istiwa Allah di atas arsy yang terdapat dalam 7 ayat dalam Al-Quran. Ya, 7 ayat dalam Al-Quran. Bukan 1 ayat, dengan redaksi yang sama. Dengan redaksi yang sama. Di mana itu 7 ayat tadi ya, Anda katakan ya baca Al-Quran. Sekarang tidak dengan disebutkan di mana ayatnya, tapi baca Al-Quran. Ya, alhamdulillah Al-Quran ada masing-masing di rumah kita. Baca Al-Quran. Baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas akan ketemu. Ada 7 ayat istawa alal arsh. Yang satu
ya, istawa ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa. Yang 6 redaksinya istawa tsumma istawa 'ala al-'arsy. Ya, silakan dicari. Sama redaksinya. Nah, ahlul kalam karena mereka ingin mengingkari sifat istiwa tadi, apa yang mereka lakukan? Itu ditahrif, diselewengkan. Yang tahrif itu yang ta'wil menurut mereka. Itulah yang ta'wil yang negatif. Karena ta'wil ada yang bermakna positif. Tafsir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, yang mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya, berikan pemahaman kepada Ibnu Abbas fiqh tentang ilmu agama ini, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan ta'wil Quran, tafsir Al-Quran. Nanti kita akan jelaskan, kita khususkan pembahasan untuk ya mempreteli syubhat-syubhat ahlu ta'wil. Kita akan jelaskan kebatilan ta'wil karena ini inti masalahnya. Ya. Ya. Terjadinya perdebatan atau penyimpangan di dalam memahami asma wa sifat ini. Ya, ini ta'wil ya, yang dicetuskan oleh ahlul kalam tadi. Kita akan jelaskan kebatilan ta'wil itu. Tapi bukan sekarang waktunya. Karena itu cukup nanti pembahasan yang panjang dan spesial. Nah, baik. Kembali pada pembahasan kita. Min ghairi tahrif. Ya, min ghairi tahrif. Tidak diselewengkan. Nah, apa yang dilakukan ahlul kalam? Ya. Istawa kata dia, diselewengkan maknanya. Istawa jelas dalam bahasa ra'ala, irtafa, tinggi. Tinggi di atas itu, istawa ala. Maka Allah istawa ala al-'arsy, tinggi di atas arsy. Akan tetapi, tentunya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, apa yang mereka lakukan? Enggak, istawa bukan tinggi artinya, tapi istaula. Apa istaula? Itu menguasai. Istaula. Ini namanya tahrif. Baik. Para wisra rahimakumullah, sebelumnya yang berbicara ya, menyampaikan terlebih luas lagi, maka sebelum saya lupa, saya ingin kembali kepada pembahasan yang pertama tadi. Ahli sunnati wal jamaah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya dan menafikan apa yang dinafikan Allah dan Rasulnya. Kenapa hal itu? Ya, menjadi manhaj, menjadi prinsip dasar akidah mereka, ya, menjadi landasan akidah, ya, menjadi konsep akidah mereka dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Al-Quranul Karim dan hadis menjelaskan yang demikian itu. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala ya menjelaskan di dalam Al-Quran. Qala subhanahu laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ayat yang singkat. Akan tapi ayat yang singkat tersebut mengandung prinsip dasar akidah dan membantah berbagai kebatilan dalam asma wa sifat. Laisa kamithlihi syai'. Tidak ada suatu pun yang serupa dengan Allah. Ini apa namanya? Nafyun. Menafikan. Meniadakan. Tidak ada suatu yang serupa dengan Allah. Nafyun. Menafikan. Meniadakan. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah Sami'. Sami' apa arti Sami'? Maha mendengar. Basir, maha melihat. Apa namanya ini? Ini penetapan. Jadi Allah tetapkan bahwa Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Berarti Allah menetapkan bagi dirinya pendengaran dan penglihatan. Maka namanya ini isbat, penetapan. Nafyun wa isbat. Dinafikan segala bentuk penyerupaan dari Allah dalam sifat-sifatnya, ya. Kemudian ditetapkan bahwa Allah memiliki sifat. Ini manhajul Quran. Ini metode Al-Quran.
Barang siapa yang menyelisih hal ini berarti telah menyelisih Al-Quran di dalam memahami pembahasan yang mulia ini. Baik. Contoh, ya, bahwa ada nafyun wa itsbat, menetapkan dan menafikan, menafikan atau menetapkan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyebutkan wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Ya, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut, dan bertawakkallah kamu kepada Allah yang Maha Hidup, alladzi la yamut, yang tidak mati, tidak akan mati. Berarti di sini ada apa? Ada penetapan, ada penafian. Apa ditetapkan? Apa dinafikan? Allah tetapkan bagi dirinya al-hayat, kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului oleh sesuatu dan tidak akan berakhir. Ya, sarmadiyun abadi, azaliyun abadi. Ya, kehidupan yang mutlak, kehidupan yang sempurna, hayat. Itu berarti menetapkan kehidupan yang sempurna bagi Allah. Al-Hayy berarti menunjukkan Allah memiliki kehidupan. Kehidupan apa yang sempurna? Tayyib. Alladzi la yamut, yang tidak akan mati. Berarti mengingkari, menafikan kematian bagi Allah. Karena kematian adalah sifat makhluk. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di permukaan bumi ini akan sirna. Allah kekal abadi. Wal awwal wal akhir. Berarti di sini ada apa? Penetapan, itsbat, dan ada penafian, yaitu an-nafyun. Ini manhajul Quran. Ini manhaj ahli sunnah. Ini manhaj ashabul hadis. Manhaj salafus salih. Karena mereka hanya mengikuti Al-Quran. Contoh yang lain. Ya, ayat kursi. InsyaAllah kita hafal semua. Tapi masih banyak belum memanai dan mengimani isi kandungannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini apa namanya? Ini penetapan bahwa Hayy al-Qayyum. Dan di situ ada juga kalimat tauhid yang juga mengandung nafyun wa itsbat. Allahu la ilaha illa huwa. La ilaha itu berarti kan menafikan. Illa huwa, menetapkan. Kemudian apa yang terkait juga al-hayy al-qayyum, menetapkan Allah hayy, maha hidup, dan qayyum, berdiri sendiri. Kemudian apa yang dinafikan? La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Artinya Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Jadi ada yang ditetapkan, ada yang dinafikan. Sebagaimana la ilaha illallah menetapkan, menafikan dan menetapkan. La ilaha, tiada ilah yang berhak diibadati, ya selain Allah. Kemudian ditetapkan ilahul haq, hanya Allah. Ilah yang hak tersebut memiliki sifat yang sempurna, kehidupan dan berdiri sendiri. Dan selamat, bersih, suci dari sifat kekurangan. Di antaranya tidak ngantuk dan tidak tidur. Paham? InsyaAllah paham. Baik. Begitu. Dalam Al-Quran akan kita dapatkan seperti itu. Nah, laisa kamitsli syai' was samiul basir. Ada yang dinafikan, ada yang ditetapkan. Contoh dalam hadis, ya. Hadis dan akidah ahli sunnah. Bila hadisnya sahih, kita imani. Karena kita telah jelaskan sebelumnya, kita hanya berbicara dalam hal ini dengan qala Allah wa qala Rasul. Tidak akan mengarang-arang, tidak akan merekayasa, tidak akan menganalogikan, tidak akan yang mengkiaskan, tidak akan yang mengakal-akali. Karena akal kita enggak sampai untuk memahaminya demikian itu. Istislam lillah walir Rasul. Berserah diri dan pasrah pada ya Allah dan Rasulnya. Baik. Contoh. Hadis muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis tentang apa?
menetapkan bahwa Allah itu turun ke langit bumi sepertiga malam terakhir. Yanzilu Rabbuna. Yanzilu Rabbuna ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Muttafaqun alaih. Yanzil, ini perkataan Nabi. Kenapa Nabi mengatakan? Karena Allah mengabarkan kepadanya, mewahyukan kepadanya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pahami, tatkala kita mendengar hadis yang seperti ini, ingat firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi wahyu yang diturunkan kepadanya. Allah wahyukan kepadanya, kemudian disampaikan oleh Rasul. Apa yang diwahyukan? Ya Muhammad, bahwa Allah itu yanzil, turun. Maka Rasul menyampaikan, yanzilu Rabbuna, depan para sahabat. Para sahabat mendengar, Abu Bakar, Umar, Muhajirin wal Ansar mendengar, yanzilu Rabbuna. Yanzil, bahasa kita, turun. Ya, kita memahami maknanya. Rabbuna ila sama'i dunya, Rabb kita pada langit bumi, langit dunia. Ya. Tatkala ya tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqulu man yad'uni fa astajibu lah. Man yas'aluni fa a'tiya wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. 3 tawaran Allah tabaraka wa taala. Seruan Allah, siapa yang berdoa aku kabulkan. Siapa yang minta akan aku beri. Siapa yang mohon keampunan akan aku ampuni. Allah turun. Ya. Tapi bagaimana turun? Nah, ini enggak boleh tanya kata bagaimana tadi. Takhir. Kita belum selesai membahas masalah 4 perkara tadi. Tapi ini dalam hadis ini Allah menetapkan. Nah, kita imani, kita yakini, kita tetapkan. Diimani, diyakini, ditetapkan, dikatakan. Ya. Bagaimana turun? Ini tidak boleh takhir tadi. Baik. Ini penetapan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam hadis, ya, lamma qadallahu azza wa jalla al-khalqa kataba fi kitabi fahuwa indahu fawqa al-'arsy anna rahmati ghalabat ghadabi. Muttafaqun alaih. Allah telah menentukan, ya, al-khalq, lamma qadallahu khalq, ya, telah menentukan penciptaan makhluk ini, kataba fi kitabin. Allah telah menulis di sebuah kitab yang ada di sisinya di atas arsy. Berarti Allah Maha Tinggi. Ini ditetapkan. Ini akidah ahli sunnah. Siapa yang tidak menetapkan Allah Maha Tinggi atas itu bukan akidah ahli sunnah, itu akidah Jahmiyah. Ya, itu akidah Jahmiyah, bukan akidah ahli sunnah. Ya. Siapa yang mengatakan Allah ada tempat-tempat, itu akidah ahli sunnah. Allah ada fauqa arsy, di atas arsy. Itu akidatul Quran, akidah ahli sunnah, akidah Rasul, akidah para sahabat, akidah para anbiya semuanya. Akidah yang masih memiliki fitrah yang masih lurus, yang sehat. Akidah yang masih memiliki akal yang masih selamat. Itu penetapan, ditetapkan hal itu. Nah, dalam kitab tersebut Allah menulis rahmati ghalabat ghadabi. Rahmat itu yang mengalahkan, ya, mendominasi kemurkaanku. Itu yang kita saksikan, yang kita rasakan. Maka manusia berbuat dosa, maksiat masih ditunda oleh Allah, dirahmati juga. Kasih makan, kasih minum, ya. Tidak seketika itu melakukan dosa langsung dihancurkan. Tidak. Ini itsbat, kita tetapkan itu. Ya. Dan dari sisi yang kedua, kita nafikan apa yang dinafikan oleh Allah. Karena Allah mengingkari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang mengandung makna kekurangan tadi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ya Allah Maha sempurna. Dalam suatu perjalanan, ya, Rasul bersama para sahabat, mereka sembari berada di atas untanya sambil ya berzikir, mengangkat suara, ya, mengeraskan suara mereka, bertakbir, ya, bertahlil. Rasul mengatakan, jangan wahai para sahabatku, kasihani diri kalian. Ya. Sayangi diri kalian. Kalian kalau begini cara zikirnya akan capek. Perjalanan panjang, teriak-teriak. Ya. Nah, ini salah satu juga pelajaran bagi kita, ternyata zikir itu bukan teriak-teriak, ya.
bukan pakai pengeras suara. Enggak, untuk apa teriak-teriak? Loh, kita berzikir kepada siapa? Menyeru siapa? Berdoa kepada siapa? Pada yang gaib, yang enggak ada wujudnya, kepada yang tuli, yang enggak mendengar. Enggak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna irba'u ala anfusikum." Sayangi diri kalian. Ya, sayangi. Capek kalian kalau seperti itu zikirnya. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Fa innakum lan la tad'una asamma wala ghaiba. Kalian itu menyeru, berdoa, berzikir kepada zat yang bukan apa? Tuli dan bukan gaib, yang tidak ada. Ada. Mendengar. Ngapain teriak-teriak? Ini kan prinsip seperti ini harus dipahami dalam beribadah. Kemudian juga teriak-teriak itu juga bisa mengundang riya. Orang mendengar bacaan, merdu sekali. Zikirnya banyak sekali, zikir dari pagi sampai sore, zikir. Ya, kedengaran terus baca Al-Qur'annya. Kena ingin menghatamkan. Ya, Al-Fatihah langsung An-Nas. Tapi enggak paham maknanya. Ya. Juga enggak benar bacaannya. Kan bagaimana ya? Digabung sebagian huruf itu udah masuk pada huruf yang lain, enggak jelas bacaannya. Baik. Ini pembahasan yang lain lagi nih, bukan masalah sifat. Nah, intinya Rasul mengatakan, sayangi diri kalian. Enggak perlu teriak-teriak berdoa, berzikir, enggak perlu. Kenapa? Allah itu mendengar. Allah itu ada. Kalian bukan menyuruh zat yang gaib, yang tidak ada wujudnya. Ya. Dan juga kalian tidak menyuruh yang tuli, yang tidak mendengar. Bukan. Allah sami'un qaribun, mendengar dan dekat. Jadi, ini dinafikan. Allah tidak tuli, ya. Dan Allah itu mawjudun, ya. Sami'un qaribun, bukan gaib, ya. Tidak ada, bukan itu Allah, ya. Dekat, qarib, mendengar. Nah, kemudian juga tatkala Rasul menjelaskan tentang Dajjal. Dajjal itu matanya yang satu buta. Ya, ini jelas menunjukkan kekurangan Dajjal, ya, bukan Tuhan. Tapi fitnahnya luar biasa. Maka kata Allah kata Rasulullah SAW pada para sahabat, ya, bahwa Dajjal itu buta mata sebelahnya, buta. Sementara Allah laysa bi'awar. Sementara Allah, inna Allah laysa bi'awar. Rabb kalian jangan terfitnah dengan Dajjal. Dia dusta, bohong. Itu manusia, makhluk, bukan Allah. Karena dia memiliki, ya, kemampuan yang luar biasa. Ya, tentunya dengan izin Allah juga sebagai fitnah. Tapi orang mukmin tahu bahwa ini bukan Allah, bukan Rabb. Dajjal, pendusta. Kenapa? Karena matanya itu, ya, dia hanya memiliki sebelah mata. Adapun Allah memiliki dua mata yang sempurna. Laysa bi'awar. Ya. Ini mengingkari, ya, sifat awar. Kita ingkari yang demikian. Allah memiliki dua mata yang sempurna. Innallaha la yanam wa la yanbaghi la yanam. Allah tidak tidur dan tidak pantas Allah tidur. Sesuai dengan makna ayat kursi tadi, la ta'khudhu sinatu wa la naum. Ini adalah penafian. Jadi Allah tidak tidur. Nah, ahli sunnati wal jamaah dalam menetapkan sifat tidak keluar dari kedua konsep ini. Ditetapkan sebagaimana tertera dalam Al-Quran dan dinafikan sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran. Tapi ingat, ahli sunnati wal jamaah di dalam menafikan sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah disertai dengan keyakinan mereka, keimanan mereka bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna yang berlawanan dengan sifat-sifat yang dinafikan tadi. Bukan sekadar menafikan saja, karena kalau hanya menafikan saja tidak mengandung penetapan terhadap makna-makna yang sempurna yang merupakan lawan dari sifat yang dinafikan tadi, itu bukanlah kesempurnaan. Saya ulangi, sekedar menafikan, tapi penafian tadi tidak mengandung penetapan terhadap makna yang sempurna yang merupakan lawan dari sifat yang dinafikan tadi, itu bukanlah suatu kesempurnaan. Ya. Sebagai contoh, walillahil mathalul a'la. Takkan masuk manusia, ya, seorang fulan ini jahil, dinafikan kejahilan. Bukan berarti dia itu berilmu.
jahil. Ya, fulan ya jahil, tidak menzolimi. Belum tentu dia itu adil. Kenapa? Karena dia tidak menzolimi, karena dia tidak mampu membalas. Walillahil mathalul a'la. Allah memiliki permisalan yang maha tinggi. Laisa kamitslihi syai'. Tatkala Allah menafikan dari dirinya, Allah tidak tidur. Berarti mengandung makna Allah memiliki sifat kehidupan yang sempurna. Itu baru namanya kesempurnaan. Tatkala mengatakan tidak mengantuk, begitu juga. Tatkala mengatakan, ya, Rasul mengatakan Allah laisa bi'awar, berarti Allah memiliki sifat dua mata yang sempurna. Lahu ainani, dua mata yang sempurna. Nah, begitu seterusnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan tentang ya Allah tidak capek. Wa ma massana min lughub, ya, berarti menunjukkan akan apa? Kekuatan, kekuasaan, keperkasaan Allah. Allah tidak capek, tidak letih, maka kita tetapkan Allah itu maha kuat, maha perkasa, maha semua. Tatkala Allah mengatakan wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, Allah nafikan dari dirinya kezaliman, maka berarti Allah memiliki keadilan karena Allah yang maha adil. Nah, begitu seterusnya. Jadi bukan sekedar menafikan saja. Tapi ikhwatal iman para rahimakumullah, itulah mungkin yang pada kesempatan kali ini bisa disampaikan. Tapi 4 perkara tadi itu insyaallah akan kita jelaskan pada pekan yang akan datang. Tadi saya telah mempersiapkan, ya, setelah ya memproyeksi bisa diselesaikan, tapi ternyata 4 perkara yang harus kita hindari di dalam mengimani, meyakini sifat tadi, yaitu tahrif, kemudian ta'til, takyib, tamtsil, insyaallah pekan yang akan datang kita akan jelaskan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam. Nah, baik, sekarang jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pemahaman yang lurus, ya, pemahaman yang baik bagi kita mengenai asma wa sifat apa yang telah dijelaskan tadi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar di manapun Anda berada yang ingin berinteraksi untuk bertanya, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Ya, silakan. Ini Kak, bagaimana cara para ustadz membentengi diri untuk mengetahui dan mempelajari pembeda antara sunnah dengan pemahaman yang lain. Mohon nasihat atas beda kemaulan khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa disimak, silakan. Ya. Baik, terima kasih kepada ibu yang bertanya, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita semua, ya, menyelamatkan kita dari berbagai bentuk kesesatan dan penyimpangan di dalam beragama. Ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Sering yang bertanya tentang ya bagaimana kita, bagaimana akidah yang benar, bagaimana ya tauhid yang benar, bagaimana cara solat yang benar. Itu jelas merupakan ya inti masalah. Tapi mungkin jarang yang bertanya, ya bagaimana saya bisa selamat? Bagaimana pendapat ya yang menyimpang tersebut agar bisa selamat? Nah, pertanyaan ini sangat penting sekali. Jadi kita dalam memahami agama, kita pelajari kebenaran, kemudian juga kita ketahui kebatilan untuk ditinggalkan agar kita tidak terjumus ke dalam kebatilan tadi. Nah, bagaimana kita selamat dari berbagai pemahaman penyimpangan tadi? Ya, cara yang selamat ya sebagaimana yang Allah perintahkan dan yang Rasul ajarkan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ini mau yang selamat. Naam. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Ini jalanku yang lurus. Ini jalanku yang lurus. Apa jalan Allah? Jalan yang telah dibentangkan oleh Allah berlandaskan
Al-Quran dan hadis yang telah diterangi dengan cahaya wahyu, terang benderang, ya, gak ada yang samar-samar, gak ada yang tersembunyi, jelas sejelas-jelasnya. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Maka kata Allah, fattabi'u, ikuti jalan dari Al-Quran dan hadis, terang, ya, terang benderang, lurus, mustaqiman. Kemudian Allah peringatkan kita, hati-hati, di kiri kanan jalan itu banyak jalan yang bersimpang siur. Dan itu semua kebatilan, kesesatan. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan yang banyak di kiri kanan itu. Ya, bermacam-macam simpang, ya, menyimpang, persimpangan yang bermacam-macam. Kenapa demikian? Fatafarraqa bikum an sabili. Pasti yang demikian itu akan mencerai-beraikan kalian, akan menyebabkan kalian itu menyimpang dari jalan Allah tadi. Makanya Rasul SAW tatkala membaca ayat tersebut sembari di depan para sahabat, menggaris di depan mereka sebuah garis yang lurus. Kemudian di kiri kanannya juga di garis di samping jalan lurus kiri garis yang bermacam-macam. Beliau mengatakan, "Hadza sabilullah," ini jalan yang lurus. Kemudian beliau garis di kiri kanannya, "Wa khatta an yamin shimali khututan." Qal hadis subul, ini jalan-jalan yang bersimpang siur yang kata Allah tadi. Wala tattabi'us subul. Ya, jangan diikuti. Ini perintah Allah. Enggak ada jalan yang selamat kecuali jalan menjelaskan oleh Allah. Mana jalan tersebut? Qala Allah wa qala Rasul. Bukan qala akal kita. Qala fulan, qala allan, qala imam, enggak. Qala Allah wa qala Rasul, ini jalan yang selamat. Bila dalam berakidah, di dalam beramal, yang jadikan landasan didahului oleh qala Allah wa qala Rasul dan pemahamannya yang benar, ya, maka itulah jalan Allah. Tapi bila dikatakan siapapun yang mengatakan, ya, bagaimanapun ya popularitas dia di kalangan atau pandainya berorasi, ya, pandainya dia berorasi, merangkai kata, kuat hafalannya, banyak hafalannya, itu belum sebagai standar. Lihat dalam berbicara dalilnya apa? Kalau dia mengatakan qala fulan, qala alan, qala. Tapi kalau dia memulai bicara qala Allah, qala Rasul, ini pemahaman yang benar, ini perkataan sahabatnya Abu Bakar, Umar dan lainnya, itu yang manhaj yang benar. Tapi kalau qala Allah nanti, oh menurut saya begini, menurut si fulan begini, nah hati-hati, tinggalkan itu. Ini bukan agama si fulan dan alannya, ini agama Allah. Ya, bukan pemikiran Anda, bukan logika Anda, tapi agama Allah. Itu. Begitu juga Rasul SAW memintakan kita, ya, ditinggalkan Rasul dua perkara, Al-Quran dan hadis. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada dua perkara. Dua perkara. Dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh pada dua perkara itu, Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian di dalam kembali kepada Al-Quran dan hadis, Rasulullah mintakan kita memberikan sebuah jalan untuk memahaminya, yaitu apa? Pemahaman para sahabatnya. Maka beliau mengatakan, kenapa terjadi penyimpangan dari sunnah beliau? Sekte-sekte yang menyimpang 73 golongan itu adalah mendapat ancaman masuk neraka karena mereka telah menyimpang dari sunnah beliau yang golongan yang selamat hanya satu, yaitu apa kata Rasul, ma'ana alaihi yawma wa ashabi, jalanku dan para sahabatku. Berarti di dalam kembali kepada Al-Quran dan hadis, kita mengikuti jalannya Abu Bakar, Umar, kaum Muhajirin wal Ansar. Itu jalan yang selamat. Rasul dalam hadis lain mengatakan, alaikum bisunnati. Jelas, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin.
Lalu tinggalkan perkara-perkara yang baru yang dinamakan dengan bid'ah dalam agama ini. Karena jelas itu semuanya sesat. Dalam hadis Rasul mengatakan taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan ke wahai umatku di atas jalan yang lurus, bayda, abyad bayda. Putih bersih, artinya lurus benar. La yazighu anha illa halik. Enggak ada yang menyimpang kecuali celaka dia. Celaka. Ini udah ya kepastian, konsekuensi yang dah pasti. Yang menyimpang dari jalan Allah celaka. Ya. Menyimpang dari qala Allah wa qala Rasul dan jalan para sahabat dia celaka. Ini kemudian terus berdoa. Semoga Allah memperlihatkan kebenaran kepada kita, memberi kekuatan untuk mengikutinya, memperlihatkan kebatilan dengan sejelas-jelasnya dan diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Nah, kemudian untuk jalan-jalan selamat, jangan coba-coba membuka telinga kita, menguping untuk syubhat-syubhat tadi. Kalau sudah dari awal jelas pernyataannya main akal-akalan, hanya menukil dalam akidah perkataan ahlul kalam, udah tutup itu. Kalaupun sedang ceramah, matikan televisi, tidak usah didengar seperti itu. Karena itu akan masukkan syubhat ke akal pikiran kita dan itu akan berbahaya. Nah, ini jalan yang selamat. Maka ikuti yang demikian itu, seorang akan selamat. Nah, demikian Allah. Ya, nah baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Ibu Saminah yang berada di Cibinong. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk yang kedua di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ida dari Palembang. Ibu di Palembang, silakan. Ya, begini. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz. Ini kan hari ini hari Jumat. Yang manakah doa kita dikabulkan oleh Allah itu, Ustaz? Katanya apa zikir pagi, apa zikir maghrib petang itu, Ustaz? Baik, itu saja ya. Baik, terima kasih banyak Ibu di Palembang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu yang bertanya di Palembang. Barakallahu fiik. Semoga Allah yang berkahi Ibu dan keluarga dan seluruh para pemirsa dan pendengar di mana saja berada. Nah, kita hari Jumat. Pada hari Jumat sekarang ini Sayyidul Ayyam. Maka jangan lupa banyak bersalat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manfaatkan waktu-waktu yang mustajabah. Di antara waktu yang mustajab tersebut adalah setelah ya ba'da salat al-asar sampai terbenam matahari. Ya, itu di antara waktu yang disebutkan sebagian para ulama, waktu yang mustajabah. Tidaklah seorang hamba ya berdoa di hari Jumat dan sesuai cocok pada waktu yang mustajabah tersebut, kecuali Allah akan mengabulkannya. Ya, ada satu waktu dalam hari Jumat ini saatun ya yustajabu fihi da'wah, yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doa seorang hamba. Tapi juga para ulama khilaf kapan waktunya, apakah di waktu khatibnya mimbar antara azan pertama dengan azan kedua, atau di waktu ya antara solat asar kemudian sampai terbenam matahari. Ya, intinya ada perbedaan di kalangan para ulama. Tapi sesungguhnya seorang hamba ya banyak berdoa. Masalah zikir tadi ya, zikir pagi petang ya, itu jelas zikir yang utama. Dan ingat ya, dalam berdoa tidak perlu kita memikirkan apakah dikabulkan atau tidak, enggak perlu. Karena Allah janjinya, ya janji Allah adalah ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Mau di petang hari, di pagi hari, terutama di waktu yang mustajabah tadi, ya, maka manfaatkan untuk berdoa, kebaikan dunia dan akhirat, Allah mengabulkan. Ya, tak usah diragukan. Itu adalah janji Allah, enggak usah diragukan. Yang perlu dipertanyakan, doa kita bagaimana? Ya, ini yang harus perhatikan. Perbaiki doa kita, serta dengan khusyuknya, adab-adabnya, insyaallah doa itu dikabulkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Ya, nah baik, syukron jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dua pertanyaan senada, di antaranya dari Ummu Muhammad yang berada di Aceh dan penanya yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana kiat-kiat kita agar selalu husnudzon kepada Allah, terutama ketika kita diberikan ujian, misalkan dengan diwafatkannya anak kita karena suatu penyakit, dan kemanakah eh, tempatnya anak-anak kita yang meninggal, misalkan umur 15 tahun atau belum balik, di manakah tempat mereka Ustadz? Mohon nasihat dan jawabannya. Nah, baik. Terima kasih kepada Ibu yang bertanya di Aceh atau yang tempat lain. Jadi kiat-kiat kita berhusnudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Ya, berhusnudzon kepada Allah merupakan perkara yang wajib. Ya. Berhusnudzon kepada Allah merupakan perkara yang wajib. Tidak boleh kita berprasangka jelek pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena prasangka jelek pada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu akan menyebabkan seorang terjerumus kepada kejahatan, kepada kejelekan, kepada penyimpangan. Walikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum fa ardakum wa asbahtum minal khasirin. Itulah prasangka jelek kalian kepada Allah, ya, yang menjerumuskan kalian dalam kesengsaraan tadi. Maka kata Rasulullah, la yamutanna ahadukum illa wa husnul dhanni billah azza wa jalla. Janganlah seorang meninggal dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Husnudzon yaitu berprasangka baik pada bahwa semua yang terjadi itulah baik. Kenapa? Karena tidak luput dari hikmah. Maka kita yakini, bagaimana kita berprasangka kepada Allah? Kita yakini bahwa Allah Maha Sempurna. Allah yang memiliki kesempurnaan. Ini di antara hikmah mempelajari Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena semua sifat kesempurnaan, tidak ada kejelekan dalam sifat tersebut. Maka konsekuensinya apa? Adalah semua perbuatan Allah, keputusan Allah itu baik. Ada hikmahnya. Dan kejelekan tidak disebutkan kepada Allah. Wasyarru laysa ilaik. Dalam hadis pun seperti itu. Kejahatan tidak disebutkan kepadamu ya Allah. Karena semua dengan hikmah. Nah, semua dengan hikmah. Ini harus dipahami, ya. Adapun masalah dikembalikan kepada sikap atau ilmu manusia, ya memang relatif. Tapi bila kita meyakini bahwa semua ditentukan oleh Allah, ditakdirkan pasti baik, ada hikmahnya, maka di sini kita akan memahami bahwa kita akan selalu berprasangka pada Allah. Ya. Karena semua ada hikmahnya. Lalu kita akan mengkritisi diri dan berjelek sangka pada diri. Memang kamu yang salah wahai diri. Kamu yang tidak tahu aturan. Kamu yang menyelisihi. Kamu yang terus mencari dan seterusnya. Ini. Jadi kata para ulama, ya, seorang hamba jika ingin baik hidupnya, tenang dan tentram, dia harus banyak mengkoreksi diri, berjelek sangka kepada diri. Adapun kepada Allah, dia harus selalu berbaik sangka. Pada diri kita berjelek sangka, pada Allah husnudzon. Kenapa? Karena semua kebaikan dari Allah. Di tangan Allah semua kebaikan. Ya. Dalam kondisi bagaimanapun, ya, bahkan dalam kondisi orang terjerumus perbuatan maksiat dan dosa, berbaik sangka kepada Allah, maksudnya apa? Bahwa Allah akan membuka pintu rahmat, pintu taubat. Jangan pesimis. Karena rahmat Allah sangat luas. Nah, kritisi diri. Nah, berbaik sangka kepada Allah. Rahmat Allah sangat luas sekali. Dan pahami bahwa di antara iman pada takdir itu hikmahnya adalah berbaik sangka kepada Allah. Jangan menyesali sesuatu yang ditakdirkan Allah, karena pasti ada hikmahnya. Tapi sesali diri kita. Ya, mencari diri, kenapa kamu berbuat? Kenapa kamu lakukan? Kenapa kamu tinggalkan, kamu lalaikan? Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi, hikmah
iman pada nama Allah dan sifat-sifat Allah, kita selalu berbaik sangka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian masalah ya tadi ya Allah mengambil ya buah hati seseorang. Ya kita katakan bahwa semua milik Allah, kembali kepada Allah. Ya, adapun anak yang belum balik, yang meninggal, maka mereka selamat. Ya, mereka insyaallah akan menjadi ya syafaat, memberikan syafaat kepada orang tuanya, sehingga dan insyaallah simpanan bagi mereka. Sehingga dalam doa kita solat jenazah bagi anak yang kecil, yaitu Allah maj'alhu zukhran wa syafi'an mujaba, kan begitu ya. Ya Allah jadikan dia simpanan bagi orang tuanya dan juga yang memberikan syafaat yang diterima doanya. Nah, seperti itu. Jadi kemudian wasaqqil bihi mawazinahuma wa a'dhim bihi ujurahuma. Jadi perbanyak ya Allah, sebab jadikan anak tersebut sebab ya pahala orang tuanya dilipat gandakan dan juga diberikan timbangannya. Nah, jadi itu semua ya sebagai kabar gembira bagi seorang bila dia mungkin ya diuji oleh Allah sehingga diambil oleh Allah buah hatinya, anaknya, maka berharap yang terbaik. Kemudian mohon kepada Allah pengganti yang lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, demikian Allah wa'ala. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan. Ya, Ustaz, tadi dikatakan bahwa tujuan mereka ahli kalam dalam menyimpahkan makna Allah yaitu dengan supaya dengan tujuannya supaya Allah tidak memiliki sifat berbicara. Nah, sebenarnya apa keuntungan mereka, Ustadz, dengan menyimpangkan makna tersebut di dalam Al-Quran? Ya, syukran atas pertanyaannya. Kalau tanya keuntungannya, tidak ada. Semua kerugian dan kesesatan. Apa untungnya? Nah, tidak ada untungnya. Semua kerugian, kesesatan. Famadha ba'dal haqqi illa ad-dhalal, kata Allah. Apalagi ya tersisa setelah kebenaran kecuali kebatilan. Ya. Jadi memang tidak ada untungnya bagi mereka. Untungnya ya mereka memberikan fasilitas kepada orang-orang yang ingin mencela Islam, mengkritisi Islam. Ini. Jadi kejahatan. Makanya ahlul batil, orang-orang yang sesat, mendapatkan ya alasan ya, karena mereka juga menisbatkan pada sebagian ya ulama, mungkin ahli dalam sebagian bidang ilmu, kan begitu ya. Jadi ulama fulan juga mengatakan begini. Itu. Adapun keuntungannya enggak ada. Secara agama itu hanya kesesatan, kebatilan. Nah, tapi yang menjadi apa yang menyebabkan mereka? Nah, ini yang menyebabkan mereka itu terjerumus ke dalam kebatilan yang demikian itu sampai mengingkari sifat Allah. Penyebab utamanya, catat baik-baik ini. Penyebab utamanya adalah tatkala akal mereka yang sangat terbatas itu yang dijadikan sebagai pegangan dan itu yang dijadikan sebagai menghakimi wahyu dari Allah dan Rasulnya. Di sini mulainya. Tatkala akal mereka ini berani menentang wahyu, muncullah kesesatan tadi. Tapi kalau mereka pasrah kembali kepada Allah, itu sifat ahlul iman, wa yusallimuna taslima, mengikuti Allah, ya. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, selamat. Makanya ahlul kalam Jahmiyah itu ya adalah sekte yang pertama yang mempertentangkan antara akal dengan wahyu. Jahm bin Safwan. Muncullah sekte Mu'tazilah, Qadariyah dan yang lainnya. Sebelumnya, sekte-sekte sebelumnya masih mengagungkan, tapi mereka tidak memahami maknanya. Seperti Khawarij, ya, Qadariyah dan yang lainnya. Mereka tidak memahami maknanya. Mengambil sebagian ayat
negas bagi yang lain. Tapi mereka tidak mengatakan akal kami bertentangan dengan wahyu, tidak. Muncul sekte Mu'tazilah, Jahmiyah, muncul dari situ Mu'attilah yang mengingkari sifat, mengatakan ini akal tidak sesuai, bertentangan dengan akal, bertentangan dengan wahyu. Nah, ini musibah. Dari situ mulai pentakwilan sifat tadi, sampai mengingkari, sampai mengatakan Al-Quran kalamullah, ya. Maka mereka katakan sebagai makhluk, ya. Tingkari sifat-sifat Allah. Allah tidak istiwa, kalau istiwa begini dan seterusnya, main akal-akalan. Allah ulu, Allah tidak turun, Allah tidak punya tangan dan seterusnya. Kenapa? Main akal-akalan. Jadi agama ini diakal-akali saja, bukan diimani, bukan diyakini, main akal-akalan. Ya. Kalau kita tetapkan begini dan seterusnya begitu, akal. Lalu ditakwil, tapi tidak taslim. Jadi tidak ada manfaat bagi mereka, tapi hanya memberikan keuntungan bagi sekte-sekte yang ingin merusak Islam, mengkritisi Islam. Nah itu. Jadi semua penyimpangan itu ya sebenarnya tidak ada keuntungan bagi mereka. Kesesatan menambah dosa mereka. Ya. Menambah penyimpangan, kenapa banyak orang disesatkan. Setiap orang yang disesatkan dan pemikiran tadi, maka mereka menanggung dosanya. Nah, oleh karena itu, mari kita kembali kepada Al-Quran, kepada hadis, pemahaman yang benar, ya, pasrah dan berserah di, terutama dan permasalahan iman yang gaib masa seperti ini. Ya, Anda siapa? Tatkala kita berbicara tentang Allah, yang dihadirkan timbangannya bukan timbangan pemikiran manusia. Tolak ukurnya bukan manusia, tapi adalah wahyu. Kita selamat. Jangan teori-teori ya manusia, tapi adalah prinsip, konsep yang telah dijelaskan Allah dan Rasulnya. Selamat. Ini pembahasan yang luas, ya. Tapi apa yang disampaikan tadi insyaallah menjawab pertanyaan yang diutarakan tadi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam bina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.